Bab 1052. Menjadi idiot. Kalau dulu aku mungkin akan tertarik dengan tanda budak. Erikin berkata dengan dingin, tapi kamu menjadi lemah terlalu cepat. Hal ini membuatku sedikit curiga. Selain itu, kamu mengaktifkan garis darah kuno. Siapa yang tahu kalau simbol budakmu berguna seperti punya orang lain atau tidak? Aku tidak suka mengambil resiko. Yan Tuo hampir muntah darah ketika mendengar ucapannya. Di dalam garis darah kunonya, memang ada beberapa cara untuk menghilangkan simbol budak biasa, dan inilah alasan mengapa dia memohon ampun dan bersedia menjadi budak. Yan Tuo tidak menyangka semua tipu muslihatnya tidak bisa membodohi Erikin. Tidak, Erikin, sebenarnya, ada cara lain untuk mengontrolku selain menggunakan simbol budak. Garis darah kunoku tidak serba bisa. Saat ini Yan Tuo benar-benar panik, keringatnya mengalir seperti hujan. Bahkan pemikirannya untuk balas dendam terhadap Erikin kelak sudah sirna, dia hanya ingin bertahan hidup. Tapi Erikin tidak akan memberikan kesempatan kepadanya lagi. Ye Zun dan si brewok, apa yang terjadi pada kalian? Mata Erikin terlihat gelisah. Dia tidak lagi mendengarkan permohonan Yan Tuo, dia menyegel kultivasi dan kerohanian Yan Tuo. Lalu jarinya bergerak dan dia langsung masuk ke dalam laut kesadaran Yan Tuo. Wajah Yan Tuo langsung pucat, dan matanya langsung menjadi hampa. Semua ingatan di benaknya muncul di benak Erikin. Erikin hanya mencari hal-hal yang berhubungan dengan Ye Zun. Dia tidak peduli kesadaran Yan Tuo akan rusak atau tidak, jadi dia tidak mencari dengan hati-hati. Mereka belum mati. Setelah menemukan beberapa ingatan yang berkaitan, Erikin menghela nafas lega. Ye Zun dan si brewok memang ditangkap Sekte Wendao, bahkan cincin penyimpanan dan semua barang-barangnya diambil. Mereka memang terluka parah, tapi setidaknya mereka masih hidup. Tempat di mana dia ditahan adalah penjara gunung belakang Sekte Wendao. Ini juga alasan mengapa Erikin tidak bisa sepenuhnya lega. Penjara gunung belakang Sekte Wendao bukanlah tempat yang baik. Erikin pernah ke sana satu kali. Tempat itu seperti penjara untuk terpidana mati. Semua tahanan sangat menderita, dan penjaga di luar sangat ketat. Dan semua orang yang dikurung di penjara bawah tanah ini telah dipenjara di sini seumur hidup mereka. Mereka benar-benar putus asa. Kenapa Sekte Wendao menangkap mereka? Mata Erikin membara dan dia berpikir dengan serius. Ye Zun dan si brewok pasti tidak mungkin berinisiatif mencari masalah dengan Sekte Wendao. Selain itu mereka baru saja menjadi juara 10 besar pejuang kebanggaan. Mereka sedang menjadi pusat perhatian. Sekte Wendao tidak mungkin sembarangan menangkap orang. Apa alasan dan bagaimana cara menyelamatkan mereka, hanya bisa diketahui setelah dia kembali ke tempat 3 sekte. Erikin menghela nafas, lalu menatap Yan Tuo yang seperti orang idiot yang berada di bawah kakinya dengan tatapan tanpa belas kasihan. Saat pikirannya bergerak, kerohanian keluar melalui jarinya lalu kemudian berubah menjadi energi pedang yang tajam, yang langsung menebas puluhan ribu kali di dalam benak Yan Tuo. Setelah itu Erikin bahkan tanpa ragu memusnahkan jiwa lain yang Yan Tuo segel. Laut kesadaran Yan Tuo sepenuhnya dihancurkan dan dia langsung menjadi idiot. Ini adalah akhir yang sudah Erikin perhitungkan, dia tidak mungkin melepaskan Yan Tuo. Bagaimanapun, baik dia menyamar menjadi Erikoshi atau menggunakan ilmu sihir pemuda bermarga Zhao, merupakan rahasia yang tidak boleh diketahui orang. Sebenarnya, cara terbaik adalah dengan membunuh Yan Tuo, tapi Erikin memiliki perasaan masih ada segel di tubuhnya. Jika dia membunuhnya mungkin akan merugikan diri sendiri. Selain itu Yan Tuo mati atau tidaklah penting, tapi kesadarannya harus dihilangkan. Kejadian ini cukup ironis. Yan Tuo dengan hati-hati menyiapkan ruang ini untuk menghabisi Erikin dengan cara yang kejam, tapi malah memberi kesempatan pada Erikin. Setelah melakukan semua ini, Erikin melayangkan tinju ke ruang berwarna merah darah.
Tanpa pertahanan Reiki Yantuo, ruang ini menjadi rapuh. Setelah meninjunya beberapa kali, ruang ini sepenuhnya dihancurkan oleh Eric Kin. Selama beberapa saat ini, di luar arena pertarungan Kaisar Iblis, para penonton membahas hal ini dengan penasaran. Mereka menatap panggung pertandingan, dan tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Purnama dan yang lainnya khawatir, jelas sekali sangkar berwarna merah darah itu disiapkan oleh Yantuo. Master Qin terkekang di dalamnya, entah dia bisa melawannya atau tidak. Para tamu terhormat di panggung dan beberapa kepala rumah cukup tenang. Saat Yantuo menggunakan jurus ini, dia sudah yakin Eric Kin akan mati. Saat ini satu-satunya hal yang membuat kepala rumah menyesal adalah Yantuo tidak menunjukkan kekuatannya di depan mata semua orang, sedikit banyaknya tidak cukup memuaskan. Raut wajah Kaisar Iblis Jueri terlihat tidak berubah, dia juga sedikit penasaran. Saat dia tidak bisa melakukan komunikasi di dalam dan luar, apakah itu berarti Yantuo sudah membangun ruang ini hingga benar-benar terisolasi? Kalau seperti ini, bukankah Eric Kin harus menggunakan semua kekuatannya? Saat Kaisar Iblis Jueri sedang kebingungan, tiba-tiba suara Eric Kin terdengar. Yang mulia, aku akan kembali. Aku dengar kekaisaranmu dan kepala rumah memiliki dendam yang mendalam. Kurasa sebentar lagi kamu akan memiliki kesempatan yang bagus untuk membalas dendam. Eric Kin, apa maksudmu? Kaisar Iblis Jueri terkejut, tapi sebelum dia sempat bereaksi, terdengar suara di panggung pertandingan. Berkas cahaya berwarna merah kembali muncul, kemudian hancur berkeping-keping. Seluruh ruang merah langsung menghilang seketika. Setelah itu, dua sosok muncul di atas reruntuhan panggung pertandingan. Salah satu dari mereka berdiri, dan yang satu lagi jatuh ke tanah, entah masih hidup atau sudah mati. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Saat ini, semua mata tertuju pada dua sosok itu. Mereka sangat menantikan pertarungan terakhir pertandingan kali ini. Akhirnya siapa yang akan tertawa? Master Qin. Melihat Eric Kin berdiri dengan jubah perang yang berlumuran darah, Purnama dan yang lainnya langsung bersorak-sorai dengan gembira. Kepala rumah keluarga Dong dan kepala rumah keluarga Zhang duduk di kursi mereka, dengan ekspresi wajah kaget dan tidak menyangka. Yantuo mengaktifkan garis darah kuno, basis kultivasinya mencapai puncak fase keilahian, dan dia juga menggunakan jurus rahasia garis darah, tapi dia dikalahkan. Siapa sebenarnya Erikoshi ini? Dia bahkan bisa mengalahkan Yantuo. Pandangan kepala rumah tertuju pada Yantuo. Tiba-tiba dia terbang dan mendarat di samping Yantuo. Setelah itu dia memasukkan Reiki ke tubuh anaknya. Raut wajah kepala rumah langsung berubah drastis. Pada saat ini, Yantuo tidak mengalami luka yang serius, tapi lautan kesadarannya telah hancur, dia sama sekali tidak memiliki kesadaran. Penerus yang telah dia bina dengan menghabiskan banyak sumber daya dan telah menggunakan obat mujarab untuk membangkitkan garis darahnya, hasilnya sekarang semuanya sia-sia. Meskipun Yantuo sembuh, dia akan menjadi idiot. Kamu sungguh kejam. Kepala rumah tiba-tiba berdiri, dan dia menatap Eric Kin dengan tatapan yang penuh dengan aura membunuh. Kamu membuat Yantuo menjadi idiot, aku akan membunuhmu. Keluarga-keluarga Yan berteriak, dan aura seluruh tubuhnya melonjak seperti gelombang laut, lalu dia mengarahkan tangannya ke kepala Eric Kin. Dia bahkan berencana membunuh Eric Kin di atas ring panggung pertandingan. Kejadian ini di luar dugaan para hadirin. Pertama, kepala keluarga Yan mengatakan Yantuo telah menjadi idiot, kemudian dia ingin menyerang Eric Kin. Tapi ketika kepala rumah melayangkan tangannya, sesosok orang melewati ruang dan tiba-tiba muncul di depan Eric Kin. Telapak tangan dilayangkan, dan kekuatannya bahkan lebih besar. Plak. Kepala rumah yang terkena pukulan ini, tubuhnya tiba-tiba terbang seperti bola meriam, menabrak reruntuhan lalu menimbulkan asap. Bocah sialan, ternyata ini yang kamu maksud.
Kaisar Iblis Joeri menurunkan telapak tangannya lalu menoleh dan menatap Erikin. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.